Pak Eka, gimana kabar? Baik-baik Pak Bambang, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi atau siang kita ya? Kayaknya sudah siang nih Pak. Oh sudah siang, Oh ya ya, selamat siang pagi Pak. siang Pak. Sama-sama Pak. Wah, gini nih Pak. Apa waktunya luang kan Pak? Kosong kan? Iya, Santai aja. ya sesuai karena Saya sudah senang janji kalau sama Pak Bambang, pagi ini saya wah, sudah memberikan space waktu yang cukup ini. jadi Bapak salah satu orang yang tepat janji ya. Tapi bukan karena saya kan Pak ya. Oke Bapak, eh, gimana nih Pak? Bapak punya kisah apa nih yang mau kita jadikan topik obrolan kita nih? Begini Pak Bambang, jadi saya ada sebuah masalah atau tantangan lah di dalam pembelajaran di kelas yang ingin saya uh, pecahkan ke depannya ini sehingga pembelajarannya menjadi lebih baik. Jadi masalahnya itu seringkali ketika diskusi kelompok saya melihat siswa belum mau mengemukakan pertanyaan atau pendapat secara terbuka dan pendapat yang diberikan cenderung kurang kritis seperti itu. Jadi ya sekedar jawab sajalah dia seperti itu. Itu yang Bapak alami ya Pak ya? Ya, Iya, yang terkait dengan itu Bapak, boleh dong Bapak cerita ke ya berbagi lah selama ini apa yang sudah Bapak coba lakukan terkait dengan mengatasi masalah yang Bapak hadapi. jadi selama ini dalam diskusi kelompok saya sebenarnya sudah membawa pegangan pertanyaan pancingan ya, pertanyaan pancingan yang saya berikan kepada siswa. Tujuannya sih supaya dia terarah. Kalau di mata pelajaran saya semacam scaffolding lah pada siswa sehingga ada bantuan dari saya sedikit agar siswa terpancing untuk berpikir ke arah yang saya inginkan seperti itu Pak Bambang. Hanya saja ternyata seringkali pertanyaan yang saya bawa ini tidak tidak direspon oleh siswa. Jadi saya bingung juga ketika siswa tidak Hmm, direspon, saya harus ngapain di kelas seperti itu. hmm. Boleh nih Pak, seberapa penting sih situasi ini bagi Bapak untuk Saya kira kegiatan ini pembelajaran Bapak? sangat penting Pak Maya karena di matematika ini kalau siswanya tidak mau mengemukakan alasan, reasoningnya tidak ada, kemampuan siswa memberikan alasan terhadap sebuah pernyataan itu tidak ada, saya takutnya mereka hanya hanya pandai menghitung saja gitu loh, tidak bisa memecahkan masalah, kemampuan reasoningnya tidak ada, kemudian ketika dikasih satu pernyataan dia akan uh, menerima saja, tidak ada rasa ingin tahu terhadap pernyataan itu seperti itu, Bapak. Oh gitu ya Pak. Oh iya Pak, tentunya apa yang menjadi hal yang menurut Bapak idealnya seperti apa yang Bapak ingin capai? Nah ini kan menjadi sandungan nih Pak ya. Nah menurut Bapak sendiri, seharusnya anak itu atau siswa itu seperti apa sih di kegiatan belajarnya? Inginnya saya sih ketika diskusi kelompok saya memberikan pertanyaan, siswanya bisa merespon. Jadi Bisa merespon, ada ya, ya. ada ada pendapat Timbal atau balik Pak ya. pertanyaan saya, kemudian direspon oleh teman yang lainnya dengan pendapat yang lainnya seperti itu. Nah untuk mencapai itu semua, menurut Bapak, apa saja nih Pak yang bisa Bapak siapkan untuk itu semua? Tentunya di luar yang tadi Bapak pertama sudah memberikan upaya, tapi nggak terbaik. Kira-kira yang upaya yang lain yang bisa Bapak lakukan apa ya Pak ya? Apa ya? Um,
Kalau misalnya saya berasumsi gini, jangan-jangan pertanyaan yang saya bawa, yang saya siapkan itu kurang memperhatikan kemampuan awalnya dia. Jadi pertanyaannya nih terlalu jauh di atas kemampuan awalnya dia gitu. Jadi mereka merasa tidak tertarik dengan pertanyaannya walaupun jadi terlalu sulit gitu mungkin, atau bahkan mungkin terlalu gampang bagi mereka, jadi mereka menyepelekan pertanyaannya gitu. Jadi ya saya kira jangan-jangan seperti itu. Jangan Pak, jangan Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak punya punya asumsi dari sisi pertanyaannya Pak ya. Yang mungkin tidak pas dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Dan Bapak ingin rencananya itu mungkin Pak ya yang salah satu yang bisa Bapak lakukan ya. Jadi membenahi pertanyaannya. Kira-kira ada alternatif lain nggak Pak kalau itu seandainya tidak mengubah situasi yang Bapak harapkan? Ya, jadi opsi pertama itu saya akan selain mengubah, saya akan membawa bekal bank pertanyaan yang harus saya ajukan. Jadi semacam kalau siswanya jawabnya kurang dengan pertanyaan ini, mungkin saya ubah dengan pertanyaan yang lebih gampang atau pertanyaan yang lebih sulit. Jadi ada opsi-opsi pertanyaan yang harus saya berikan ke siswa, atau mungkin saya memberikan dengan media-media tertentu, visualisasi seperti itu, sehingga siswanya lebih tertarik. Jadi masalahnya saya sajikan dengan video barangkali menggunakan tablet, dikasih siswanya menonton videonya. Jadi stimulusnya saya berencana menggunakan yang lebih beragam lah. Kalau selama ini saya dalam bentuk verbal saja, stimulus videonya mungkin dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video seperti itu, Pak. Jadi kalau kita lihat itu ada dua alternatif Pak ya. Yang pertama itu membenahi sisi pertanyaannya, yang kedua Bapak memunculkan stimulus. Nah, kira-kira menurut Bapak mana nih yang paling prioritas yang Bapak ingin lakukan nih? Tapi saya heran kenapa sebelumnya saya tidak terpikir dua hal ini ya. Baru berdiskusi sekarang baru muncul gitu. Yang saya ingin coba utamakan adalah yang opsi pertanyaan itu, Pak. Jadi membawa pertanyaan yang beraneka ragam yang bisa disesuaikan dari kemampuan atau kondisi di kelas pertanyaannya. Punya keyakinan Pak ya itu bisa dilaksanakan? Bisa, saya kira bisa. Jadi hanya perlu usaha dari saya, persiapan saja. Oh, kalau kondisinya seperti ini saya bawa pertanyaan ini, kalau kondisinya kayak gini pertanyaan ini. Kapan kira-kira nih Pak bisa Bapak laksanakan nih? Kira-kira lagi 2 minggu akan ada materi yang sangat menarik di kelas itu. Saya akan siapkan pertanyaan dari sekarang sehingga lagi 2 minggu saya bisa terapkan, dicobakan di kelas itu. Seperti itu, Pak. Nah gitu. Kira-kira targetnya apa tuh Pak? Targetnya setidaknya sudah mulailah nanti muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tuh muncul jawaban-jawaban yang mungkin berbeda dari siswanya. Ya, tidak harus sama ya. Jadi tidak harus si A jawabnya benar langsung dibenarkan oleh teman yang lainnya, supaya ada saling sanggah antara siswa. Iya Pak. Saya jadi tertarik nih. Mudah-mudahan 2 pekan yang akan datang bisa bersua kembali dengan Bapak, dapat cerita yang menarik dari hasil apa yang Bapak lakukan. Iya Pak, benar. Saya juga nanti berharap ini kalau berhasil saya akan melanjutkannya. Kalau tidak berhasil tentu saja saya perlu nanti diskusi lagi dengan Pak Bambang lagi setelah pertemuan tersebut dengan siswa. Oke, baik Pak. Sebelum kita akhiri, ada mungkin yang menjadi poin utama dari obrolan kita hari ini yang Bapak bisa jadikan sesuatu dalam pengembangan Bapak ke depannya? Jadi dari percakapan pagi ini saya menyimpulkan bahwa untuk mengarahkan siswa supaya memberikan pendapat secara terbuka dan kritis, kita sebagai guru harus menyiapkan pertanyaan pemantik yang cukup sesuai dengan kondisi atau kebutuhan dari siswa, kondisi awal dari siswa. Kemudian opsi lainnya adalah menyajikan pertanyaan atau stimulus itu dengan berbagai situasi, tidak hanya verbal,
tidak hanya tulisan, mungkin dengan gambar atau video. Oke, sip Pak. Terima kasih Pak ya. Kita dengar kembali kisah-kisah Bapak di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kisah yang Bapak lontarkan di 2 pekan akan datang itu sudah memberikan solusi bagi permasalahan Bapak. Sukses ya Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oke, kita akhiri ya Pak ya. Saya pamit.